Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukannya dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam kehidupan dan tidak terlupakan marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di kemudian hari. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasan hadis yang ke-35. Ini membahas tentang bagaimana kita berinteraksi dengan saudara kita ya. Rasulullah SAW melalui hadis ini memberikan batasannya sekaligus tuntunannya bagaimana kita membangun interaksi supaya nanti terbangun sebuah bangunan persaudaraan di antara kaum muslimin itu. Dan ini diulang-ulang ya dalam berbagai hadis ya, termasuk nanti ada Quran juga menjelaskan ya. Sebelum kita membahas ya, kita masuk kepada hadis ini. Ada kelompok kedua ya, kelompok yang pertama kemarin itu ya, orang yang mendengki tetapi berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang dia dengki itu. Nah, kelompok kedua ini tidak berusaha untuk menghilangkan. Tidak berusaha untuk menghilangkan. Dia dengki, tapi tidak berusaha untuk menghilangkan. Dia hanya berharap. Nah, itu masalahnya. Dia hanya berharap, ya mungkin juga berdoa gitu ya, agar orang yang dia dengki, yang diberikan kenikmatan oleh Allah SWT itu hilang. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuma hanya berdoa, hanya berharap itu aja. Kelompok ketiga adalah kelompok yang tidak berharap ya. Orang yang dia dengki kenikmatan itu hilang. Tidak berusaha dan tidak berharap. Tapi dia berusaha bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang diperoleh dari orang yang dia dengki. Ini ada contohnya misalnya ketika kaum Nabi Musa melihat Qarun. Qarun kan diberikan oleh Allah itu kan berbagai materi yang berlimpah gitu ya. Mulai sampai harta kekayaannya, duniawinya itu sampai sekarang masih diperebutkan ya. Namanya harta Qarun itu. Ya, orang-orang sekitarnya itu tidak berusaha untuk menghilangkan, tidak berharap apa yang dimiliki Qarun itu hilang gitu ya. Tapi menginginkan gitu loh. Dan dia berusaha untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh Qarun. Ini yang lebih baik gitu ya, yang harus kita miliki ya. Jadi dia berusaha untuk menghilangkan sifat dengki. Dia berusaha untuk menghilangkan sifat dengki. Ketika muncul sifat dengki, dia berusaha untuk memusnahkan. Gak mikir orang di sekitarnya itu. Tetapi sifat dengki yang negatif itu bisa dipindahkan atau bisa dirubah menjadi sifat dengki yang positif. Bisa. Kalau terkait dengan dunia, boleh nggak misalnya kalau kita mendengki seseorang yang diberikan oleh Allah kelimpahan duniawi. Boleh nggak kita mendengki secara positif itu? Misalnya yang diberikan kekayaan ya, karena usahanya, karena dia berbisnis, dia menjadi pengusaha dan sebagainya. Kita berusaha untuk seperti si A gitu loh. Ini kan positif kan? Karena memberikan semangat, memberikan spirit itu loh. Agar kita menjadi orang yang seperti si A gitu. Nah, ini bukan hasad namanya ya. Namanya ghibthah. Jadi namanya ghibthah. Bedakan antara hasad. Kalau hasad itu negatif, tapi kalau ghibthah itu adalah positif. Misalnya ada teman yang paling menonjol di kelas. Ya, paling menonjol di kelas dalam hal prestasi akademis ya. Kita merasa iri kan? Merasa iri dan kita berusaha untuk menyamai. Kalau bisa mengungguli gitu. Nah, itu namanya ghibthah. Nah, ghibthah yang diharapkan di dalam agama, ya dalam konteks agama itu adalah ghibthah yang terkait dengan akhirat. Dunia ini nggak masalah ya, selama kita tidak melakukan hal-hal yang negatif gitu loh. Tetapi yang lebih baik adalah ketika dalam kebaikan yang bersifat akhirat itu dia menjadi orang yang paling beriman, orang yang paling dekat dengan Al-Quran, orang yang orang memiliki akhlak yang terpuji dan sebagainya itulah. Orang yang punya gairah terhadap Islam.
Tua itu menyatakan bergaulah dengan orang yang baik gitu ya. Tombo hati gitu ya. Iku 5 perkara nih gitu ya. Saya bisa. Nah, salah satunya adalah bergaul dengan orang yang soleh gitu ya. Supaya nanti tertular gitu. Jadi itu punya pengaruh yang luar biasa. Jadi kalau Anda bergaul dengan yang bucin, ya nanti Anda akan bucin juga gitu loh. Nah, iya. Anda bergaul dengan yang bucin, bergaul dengan yang preman, Anda akan menjadi preman ya. Kalau Anda bergaul dengan orang yang lemah lembut, Anda akan menjadi orang yang lemah lembut. Wala tanajazu. Dan janganlah kalian saling kaitannya dengan transaksi jual beli. Jadi apa namanya? Makanya begini, ada satu prinsip ya di dalam dalam ekonomi kapitalis dengan model yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu siapa yang menelurkan teori itu? Adam Smith, ya. Adam Smith itu najasi itu adalah penipuan dalam hal jual beli. Makanya para ulama sepakat ya. Ini menurut Ibnu Abdul Bar radhiyallahu rahimahumullah, para ulama sepakat bahwa pelaku najas itu telah bermaksiat kepada Allah jika ia tahu najas itu dilarang. Ya, itu intinya gitu ya, penipuan di dalam jual beli. Ini yang tidak dibolehkan karena nanti bisa menghancurkan persahabatan di antara kaum muslimin. Jadi, supaya nanti kalau kalian melakukan transaksi jual beli atau perniagaan perdagangan, sebelum Anda berbisnis, Anda harus mempelajari ilmu tentang bisnis. Bagaimana dalam koridor syariah itu. Itu ada banyak, coba nanti dibuka fikihnya itu ya. Bagaimana jual beli sekarang, apalagi ada jual beli online gitu ya. Kemudian kalau berutang bagaimana dasarnya itu harus dipelajari supaya kita tidak tidak melakukan sesuatu yang diharamkan ya di dalam proses jual beli atau perdagangan, atau kita melakukan penipuan di dalam perdagangan itu. Karena apa? Efeknya adalah menghancurkan persahabatan atau ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Maka oleh Rasulullah SAW ini sangat dilarang. Rasulullah mengatur tuh. Wala tabaghatu, dan janganlah kalian saling membenci. Ini kaum muslimin ya dilarang untuk saling membenci. Apalagi didasarkan pada hawa nafsu. Karena apa? Orang beriman itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berusaha ya menyampaikan hawa nafsu untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sesungguhnya orang beriman gitu ya, itu bersaudara. Beriman, maka buktikan Anda itu selalu berusaha untuk menyambungkan silaturahim atau persaudaraan itu. Kalau kaum muslimin kan tingkatannya beda, ada muslimun, muslimin, mukminin, kemudian muslihin. Ini paling atas namanya muslihin. Jadi ada Islam, iman dan ihsan itu. Ihsan ini paling tinggi ya. Jadi orang beriman itu berusaha untuk menghindarkan kebencian. Ada hadis lain ya, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Jadi demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Rasulullah menyembah kepada Allah, la tadkhulul jannah. Tidak akan karena tidak akan pernah masuk surga. Artinya Rasul ini menegaskannya, menekankan, hai manusia, hai kalian itu tidak akan pernah masuk surga. Saya bersumpah kepada Allah itu kalau sehingga kalian beriman. Ini sehingga kalian beriman. Nah, iman ini jangan diartikan secara umumnya. Ini memiliki makna spesifik. Karena ketika Rasulullah dalam berdakwah di Mekah itu menyerukan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah itu berdakwah menyerukan keesaan Allah, berarti ada penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah. Makanya pertama yang diperbarui, pertama yang dibenahi oleh Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah di Mekah itu adalah memperbaiki akidah, meluruskan akidah dari akidah yang menyimpang kepada akidah yang benar gitu. Misalnya ada Trinitas, kemudian seluruh jaringan Arab itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut sebagai menyembah kepada berhala.
Para nabi yang mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu juga menyerukan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa perjalanannya itu ada 500 tahun. Dan itu hampir seluruh Jazirah Arab itu menyembah kepada berhala. Hanya ada orang sedikit yang masih tidak mau menyembah kepada berhala yang disebut sebagai Al-Hanaf, kaum Hanif namanya. Hanif itu lurus ya, keyakinan lurus, tapi nggak tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menggunakan akal. Ini nggak mungkin loh. Benda ya atau batu yang dibentuk menjadi patung kemudian disembah oleh manusia. Ini nggak mungkin itu Tuhan ini. Nah, rasanya nggak nyampe gitu loh. Sehingga dia Tuhan ini pasti yang menciptakan seluruh alam semesta ini gitu loh. Termasuk manusia kan itu. Tapi bagaimana saya harus menyembah? Tapi bagaimana saya harus menyerukan gitu loh. Bayangkan ya, jaraknya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kan 500 tahun itu. Maka nanti kalau dakwah gitu ya, sampaikan ya sejarahnya itu ya. Wala tu'minu. Ya sehingga engkau beriman kepada Allah yang Esa. Wala tu'minu, dan tidaklah beriman ya seseorang hatta tahabbu, hingga kalian saling mencintai. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Fahal antum muntahun. Dan sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ingat, setan itu punya proyek besar, dan ini proyek yang abadi ya, proyek sampai akhir zaman, untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita. Makanya kenapa di PPKN kita mempelajari integrasi nasional. Bangsa Indonesia itu 90% lebih itu yang menjamin di Indonesia. Yang memerdekakan itu ada punya peran besar adalah umat Islam. Makanya kemerdekaan bangsa Indonesia itu atas dasar apa? Rahmat Allah yang maha kuasa ya. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Islam itu tidak mengendaki manusia itu saling memperbudak, saling menindas, saling bermusuhan dan sebagainya itu. Maka permusuhan dan kebencian itu bagaimana caranya? Yaitu dengan ada sebabnya. Khamar itu bisa menyebabkan seseorang itu saling bermusuhan. Makanya coba ada perhatikan ya, orang yang mabuk karena khamar itu kan pikirannya kan tertutup ya, pikirannya tertutup, terus pembicaranya ngawur. Kadang yang seronok gitu, khamar gitu ya, karena haram gitu ya. Khamar itu, kenapa? Karena khamar itu bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian gitu ya. Karena apa? Akalnya sudah bermasalah gitu ya. Juga bisa menyebabkan orang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin kalau orang khamar itu, apalagi ada khamar namanya bukan dalam bentuk ini ya, bendawi, tapi ada khamar dalam bentuk perasaan. Khamar dalam bentuk perasaan. Yes. Nah, coba tebak apa tuh? Ada khamar dalam bentuk perasaan. Dan itu kemudian diulas ya, diuraikan secara mendalam oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis dalam kitab Rawdatul Muhibbin. Jadi taman para pecinta gitu ya. Beliau membedah gitu ya, satu sifat psikologis manusia. Ketika perasaan itu melampaui batas di dalam hal mencintai, maka dia akan terjebak kepada mabuk asmara. Itu namanya khamar perasaan. Mabuk asmara kan gitu kan, menenggelamkan akal, menenggelamkan kewarasan kesehatan akal manusia. Dan itu banyak bukti. Buktinya apa? Seperti Laila Marjanun. Saya tambah tembak itu dianggap sebagai Laila. Tembak itu dianggap Laila. Oh, saya mendengarkan tembok ini kan, saya anggap sebagai Laila. Ada getaran cinta yang mendayu-dayu, wah gitu kan. Duh, saya pernah baca gitu kan, karena saya termasuk peminat ya buku-buku seperti itu waktu SMA. Khalil Gibran, Laila Majnun itu saya baca semua itu. Jadi saya masih ingat. Tapi lagi namanya Romeo Juliet. Romeo Juliet itu kan, mending Romeo Juliet itu kan meninggal bersama. Sebelumnya kan mereka kan dalam kebingungan kan, ketidakkebahagiaan, ketidakpuasan dalam batinnya. Begitu mereka bertemu, cintanya begitu mendalam sampai mabuk. Pada akhirnya mereka meninggal bersama gitu loh. Mati bersama. Karena apa? Cinta. Nah itu namanya khamar dalam perasaan. Juga sama.
Begitu mereka ditinggalkan istrinya, mereka bunuh diri. Bunuh dirinya dipertontonkan ya melalui media sosial. Adalah banyak saya nonton itu, masalah sungguh memberatkan. Kalau misalnya ditinggalkan, cari lagi gitu loh. Kalau diceraikan, cari lagi. Banyak akhwat yang sedang bercecer-cecer gitu kan. Loh. Kalau lagi pertahankan gitu kan. Kalau kurang tambah lagi kan itu. Makanya dalam sholat tidak boleh mabuk. Apalagi kalau orang sedang mabuk asmara itu, sholatnya yang diingat bukan Allah, malah si dia gitu loh. Ya Allah, senyumnya itu kan, tertawanya begitu indah. Sampai lu Allah dilupa, kamu sedang sholat atau sedang apa gitu kan. Kemudian ada satu ayat lagi dalam Quran surah Al-Imran ayat 103. Waskuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, ternyata yang menyatukan di antara kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman itu bisa manis ketika kita mampu menyambungkan dengan kaum muslimin yang lain gitu loh. Itu terasa indah banget itu ya. Terasa indah banget. Makanya para sahabat itu ya, ketika mereka sudah mampu membangun ya persaudaraan itu, mereka tidak ego. Jadi egoismenya, individualismenya itu dihilangkan gitu ya. Para sahabat luar biasa ketika bagaimana menerapkan ukhuwah Islamiyah itu, innamal mu'minuna ikhwah itu, ketika dalam perang mereka terluka. Ya kan? Terluka, mereka butuh minum, mereka haus itu. Ketika mereka mau minum, sebelahnya ada yang menjerit itu kan, berikan kepada yang lain. Di sebelah saya, diberikan sebelah ada. Terus akhirnya terlambat dan mati semuanya. Karena apa tadi ya? Bayangkan mau mati aja, mau sekarat aja, itu mereka masih mementingkan ukhuwah Islamiyah. Kalau kita gimana? Nah, kita belum sampai ke situ kan? Ini menjadi masalah di hati kita ya. Akhir ada sebuah hadis, ala ukhbirukum bi afdhala min darajati sholati wa siyamin wa sadaqah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala islahu dzatil bain. Fa inna fasada dzatil bain hiyal khaliqah. Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama daripada derajat sholat, puasa, dan sedekah? Ini ada derajat yang lebih tinggi daripada sholat, puasa, dan sedekah. Ada yang lebih utama daripada sholat, puasa, dan sedekah. Ini hadis ya, bukan ustaz yang menyampaikannya, bukan ustaz yang bersabda ya, tapi ini hadis dari Rasulullah yang bersabda ya. Ada yang lebih utama dari itu ya. Daripada sholat, daripada puasa dan sedekah. Bukan berarti kita menyampaikan atau kita merendahkan sholat, enggak ya. Tapi ada amal yang lebih tinggi dari itu gitu loh. Ada amal yang lebih tinggi itu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, para sahabat menjawab ya, mau ya Rasulullah. Kenapa para sahabat itu mau mendengarkan informasi itu? Karena para sahabat itu selalu menginginkan kebaikan. Makanya ada satu semangat ya, yang dimiliki oleh para sahabat adalah fastabiqul khairat. Ini luar biasa semangatnya yang sudah tertanam di dalam hati para sahabat itu ya. Namanya fastabiqul khairat. Makanya mereka berlomba-lomba ya untuk menjadi sahabat yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, saya berikan contoh misalnya Bilal bin Rabah. Seorang budak ya, bekas budak, menjadi sahabat yang besar ya, yang mengelilingi para Rasulullah, yang mengelilingi Rasulullah SAW, yang siap mati untuk Rasulullah itu. Itu kan amalan Bilal bin Rabah itu ya. Termasuk Bilal bin Rabah itu punya amalan sholat setelah wudhu. Itu kan tradisi yang dilakukan, kebiasaan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Jadi setelah dia berwudhu, dia sholat sunnah. Tidak diajarkan oleh Rasulullah. Rasul tidak pernah menginginkan. Maka Rasul bertanya, amalan apa gitu kan itu ya. Sampai terampanya itu kan masuk surga duluan. Terampanya sudah di surga. Suara terampanya itu ya sudah di surga. Yang tadi dia menjaga wudhunya. Menjaga wudhu sepanjang hidupnya. Kemudian setelah wudhu dia sholat.